Kalau kita lihat dari kampusnya, itu hanya punya ruang kuliah hanya 4 dan kecil-kecil lagi. Kapasitasnya sekitar 20 sampai 25 lah kapasitasnya. Kalau itu kuliah sampai jumlah 3.000 itu udah nggak mungkin kan. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Edi Suwandi Hamid, mendesak pemerintah memperketat penerbitan izin pendirian perguruan tinggi swasta. Pengetatan penerbitan izin pendirian perguruan tinggi swasta dinilai mampu meningkatkan kualitas baik institusi maupun kualitas lulusannya. Ya, selain itu, pengetatan izin juga diharapkan menjadi solusi atasi praktik jual beli ijazah. Nah, inilah yang akan kita bahas dengan Ketua Umum Asosiasi PTS Indonesia, Edi Suwandi Hamid, dan kita juga akan berbincang dengan Menristek Dikti Muhammad Nasir yang berada di gedung DPR MPR Senen, Jakarta. Namun pemirsa, sebelum dialog dimulai, kita simak dulu informasi berikut ini. Dunia pendidikan tinggi di Nusantara tengah dirundung masalah. Baru-baru ini terungkap kasus keberadaan perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin resmi, namun telah meluluskan ribuan sarjana. Ada pula kasus ijazah asli tapi palsu terkait eksistensi perguruan tinggi berizin namun melakukan praktik jual beli ijazah. Pemerintah tak ragu menindak mereka yang mengotori dunia pendidikan. Salah satunya penghentian operasional STIE Adiniaga. Salah satu perguruan tinggi swasta berizin namun diduga melakukan praktik jual beli ijazah. Pertama, tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru dan menerima mahasiswa pindahan. Yang kedua, tidak diperkenankan menyelenggarakan proses pendidikan. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan menyelenggarakan wisuda. Ini adalah berdasarkan data yang kami peroleh. Setelah ini, perkembangan berikutnya nanti akan kami tunggu berikutnya sampai kepastian laporan dari berbagai pihak yang menyangkut dalam ini, yaitu Kopertis untuk melengkapi semua dokumen. Mahasiswa adalah pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Saya rasa Menristek kurang tepat jika kampus yang ditutup. Kalau untuk saya pribadi seharusnya Menristek menangkap oknum, bukan menutup kampus. Masalah terungkap tentu harus dicari solusi yang tepat. Bisa dimulai dari pengetatan izin mendirikan perguruan tinggi swasta, hingga pengawasan berkala untuk memastikan pelayanan perguruan tinggi swasta terjaga kualitasnya, sehingga menelurkan lulusan yang berkualitas pula. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Bapak M. Nasir yang sekarang berada di DPR MPR Jakarta. Ya, Pak Nasir, apa tanggapan Anda terhadap adanya tudingan bahwa izin pendirian perguruan tinggi ini dirasakan cukup longgar sehingga banyak mungkin perguruan tinggi aspal begitu ya yang bisa berdiri saat ini? Oke, terima kasih Mbak Valerina dan Mbak Amanda. Jadi masalah izin operasional yang begitu lambat, ini kami sudah mencoba melakukan perbaikan yang dalam hal ini kaitannya untuk program studi, pendirian fakultas atau universitas. Nah, dalam perizinan ini kami lakukan nanti harapannya tidak lagi dulu 2 tahun baru selesai. Sekarang dengan hal ini kadang-kadang 2 tahun aja belum selesai. Saya punya pengalaman juga bertahun-tahun baru selesai. Tapi sekarang saya target 1 tahun harus selesai semuanya. Mulai dari dia mendaftar, evaluasi, diverifikasi, kemudian presentasi, semuanya harus sampai hasilnya udah selesai pada bulan September, berarti 9 bulan lah. Ini tujuan saya. Ke depan kami akan perbaiki lagi. Ini yang kami lakukan di tahun 2015 ini. Inilah yang masalah-masalah yang ada di perguruan tinggi. 1 tahun tentunya tetap waktu yang cukup lama dan cukup untuk memverifikasi berbagai hal. Tapi kalau dalam kasus yang STIE Adiniaga, saya ambil contoh ini, Anda kemudian menemukan bahwa ada kurang dari 10 ruang kelas yang dilakukan untuk belajar mengajar. Apakah kemudian proses inspeksi, ini kan semua diketahui pada saat sidak.
Pada saat verifikasi yang 2 tahun itu, apakah tidak terlihat bahwa penyelenggaraan pendidikannya itu sangat tidak memadai, Pak? Oke. Ya, kalau kita lihat, kalau pada saat verifikasi yang diajukan awal, ini kan pendirian ini kan tahun 92. Sudah lama lah itu, 92 atau 98. Itu sudah ada izin. Pada saat itu sudah diverifikasi barangkali, saya kan tidak tahu secara persis. Tapi yang kenyataannya adalah jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen yang tidak rasional. Pertama. Yang kedua, dari itu kita akan cek adanya laporan masyarakat yang telah memperoleh ijazah tanpa melalui proses perkuliahan. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah pertaruhan masalah moral, Mbak ini. Ini moral. Kalau kita tidak berantas mulai sekarang, marwah pendidikan tinggi Indonesia akan hancur di hadapan kelas dunia. Kalau kita berhadapan dengan negara-negara ASEAN yang sebentar lagi kita dalam ASEAN Economic Community, maka ini menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, jumlah perguruan tinggi kita kan sudah besar, sudah di atas 4.000 program, program perguruan tingginya. Ini harus kita coba melalui peningkatan kualitasnya, yaitu bagaimana sistem perkuliahan, bagaimana sistem pengawasannya. Oke, baik. Kalau tadi Anda mengatakan perbaikan sistem, apakah itu hanya sekedar misalnya tadi mempersingkat waktu izin, atau sebenarnya ada lagi yang perlu kita lakukan untuk dalam rangka meningkatkan kualitas dari sudah ada 4.000 perguruan tinggi swasta saat ini dan kemudian mungkin akan bertumbuh lagi? Oke, ya ini dengan mekanisme itu kami akan evaluasi di samping sistem, nanti harus modelnya governance. Harus tata kelolanya harus baik. Tunjukkan pada publik, proses penilaiannya harus jelas. Item mana yang dianggap gagal, item mana yang tidak lengkap, item mana yang dianggap itu menjadi hambatan, itu harus nanti sampaikan. Nggak boleh lagi nanti di dalam Ristek Dikti memberikan evaluasi, perguruan tinggi katakan si A, Universitas A tidak bisa didirikan karena tidak memenuhi standar. Apanya yang tidak memenuhi? Harus kita teliti satu persatu. Harus diberikan informasi kepada masyarakat. Supaya apa? Masyarakat tahu betul apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Ristek. Selama ini belum sedetil itu laporannya, Pak? Kalau yang selama ini adalah melalui kirim dokumen buku buku 1, yaitu masalah perizinan dan persyaratan. Ajukan lagi nanti masalah struktur organisasi, ketiga kirim lagi masalah kurikulum dan seterusnya. Itu kan memerlukan waktu. Itu nggak efisien menurut saya. Dan itu akan menghambat proses di dalam perizinan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu dengan mekanisme ini, harapan saya mempersingkat terhadap proses perizinan ini. Tetapi akuntabilitas harus kita tunjukkan kepada publik, governance-nya harus makin baik, supaya nanti masyarakat betul-betul menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian Ristek dan Dikti terkait dalam masalah perizinan tersebut. Ya, Pak Nasir, ini kan Anda baru saja menjabat dan sudah dihadapkan dengan sejumlah permasalahan pelik mengenai pendidikan tinggi ini ya. Kalau analisa Anda sejauh ini selama Anda menjabat, celahnya ada di mana? Apakah celahnya menurut analisa Anda, apakah ada di pemberian izin yang seharusnya tidak diberikan karena sebetulnya syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan dalam hal ini mungkin ada oknum di kementerian yang bermain, atau sebetulnya ketika mendaftar itu sudah terverifikasi syarat-syaratnya terpenuhi tapi karena tidak ada pengawasan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu dan tahun banyak kemudian persyaratan yang kemudian tidak lagi dilaksanakan dan dilakukan, tapi karena tidak ada pengawasan dan tidak ada konsekuensinya untuk universitas terkait. Yang mana menurut analisa Anda? Kalau menurut analisa saya itu banyak faktor. Mungkin pengawasannya kurang ketat. Mungkin proses izin itu dilakukan dengan baik. Yang ketiga mungkin masyarakat kita itu inginnya instan. Ingin mendapatkan instan tanpa melalui kesulitan. Sehingga saya klasifikasikan ada beberapa kelompok di dalam orang mencari ijazah itu. Karena dengan orang hanya melihat sebagai ijazah saja, maka kita akan masukkan masalah kompetensi itu. Tujuannya apa? Kita tidak hanya ijazah saja yang kita peroleh. Jadi 5 kelompok ini adalah satu bagi mereka yang mencari kerja. Awal, pencari kerja itu adalah mereka yang mensyaratkan harus sarjana, sehingga mereka mencari ijazah dengan cara instan. Yang kedua, mereka kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Dia harus mensyaratkan pada pendidikan sarjana katakan atau lebih dari itu.
Sehingga menyebabkan orang mereka jalan pintas supaya tidak melakukan proses pembelajaran dengan baik. Ada yang ketiga, yaitu sudah ikut proses pembelajarannya, tapi tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Katakan S1, 144 SKS, baru 24 atau 18 sudah dianggap lulus. Itu kan juga masalah. Jadi proses pembelajaran yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikutnya, ada kalanya orang mencari ijazah itu ada karena untuk gagah-gagahan, prestis lah dianggap. Oleh karena itu kalau itu dianggap prestis, ini adalah masalah ijazah sebagai tolok ukur. Mestinya kita ke depan harus berpikir di samping masalah ijazah sebagai pengakuan akademik, yaitu masalah kompetensi yang harus kita perhatikan juga. Yang terakhir, ini yang kurang ajar lagi menurut saya, lebih jahat ini, yaitu melakukan transaksi jual beli tanpa melakukan proses pembelajaran, bukan berada di perguruan tinggi, di tempat ruko-ruko atau yang lain, meminta malah dia akan bisa menerbitkan semua ijazah yang ada di Indonesia, mulai dari perguruan tinggi yang terbaik maupun yang biasa. Ini kan udah kejam betul ini, maka harus kita tindak semuanya ini. Baik, kita ke Pak Edi dulu, Pak Nasir. Jadi tadi kalau kita melihat tanggapan dari Pak Nasir, memang dirasakan ada banyak celah dari penerbitan izin ini sehingga akhirnya bisa banyak kasus di mana berdirinya perguruan tinggi swasta yang sebenarnya tidak bisa melaksanakan pendidikan tinggi di situ. Tapi kalau dari sudut Anda, apakah cukup dengan tadi misalnya pengetatan dari segi percepatan waktu, kemudian ada verifikasi dan lain-lainnya yang dirasakan memang janggal sebelumnya? Ya, saya kira yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ya, semangatnya luar biasa itu ya. Katakan untuk efisiensi dengan melakukan verifikasi secara cepat dan sebagainya, sehingga orang tidak perlu menanti lama kalau ingin membuka program studi baru ataupun juga perguruan tinggi baru ya. Tetapi persoalan kita sekarang itu bukan di sana sebenarnya. Itu masalah juga. Tetapi dalam konteks pengawasan yang sangat kurang ini, juga kalau kita lihat kan pertumbuhan perguruan tinggi di Republik ini kan luar biasa pesat. Ya. Saya mencatat 10 tahun terakhir itu bertambah hampir 80-an%, bertambah 2000-an. Jadi sekarang ini perguruan tinggi agama, perguruan tinggi kedinasan dan juga perguruan tinggi swasta dan negeri itu kan sudah lebih dari 4.270. Jadi menurut Anda seharusnya dibatasi? Nah, saya kira sementara ini perlulah secara mungkin agak longgar sedikit di moratorium dulu lah. Nah, tetapi ini bukan berarti membatasi akses orang untuk kuliah. Tetapi kan perguruan tinggi yang sudah ada itu diperkuat. Daya tampungnya ditingkatkan, tidak dengan membentuk perguruan tinggi baru. Bayangkan di Indonesia ini 10 tahun terakhir rata-rata 2 perguruan tinggi baru lahir setiap 1 perguruan tinggi lahir setiap 2 hari. Wow, setiap 2 hari. Kita tanyakan ke Pak Nasir. Sekarang sudah ada 4.270 PTS, PTN, perguruan tinggi kedinasan, keagamaan dan sebagainya, dengan rate pertumbuhan yang luar biasa di mana setiap 2 hari ada 1 perguruan tinggi yang baru. Pak Nasir, ini ada usulan dari Pak Edi di studio, bagaimana kalau diberikan moratorium terlebih dahulu terhadap perizinan pendirian perguruan tinggi baru agar supaya yang sudah ada bisa ditingkatkan kualitasnya dan daya tampungnya bisa ditingkatkan supaya meningkatkan juga kualitas dikti kita bagi mahasiswanya. Gimana Pak? Ya, terima kasih untuk masukan dari Pak Edi Suwandi Hamid. Kalau tahun 2015 memang biar jalan dulu, nanti setelah itu akan saya lakukan moratorium. Nanti evaluasi mulai dilakukan satu persatu supaya nanti ke depan perguruan tinggi harus makin baik. Hanya masalah program studi khusus saja yang kita pentingkan, yaitu peningkatan kualitas, yaitu kaitan engineering barangkali nanti kita tekankan. Nah, yang lainnya mungkin kita tahan dulu. Jadi nanti kalau enggak, nanti orang akan buka seenaknya sendiri. Dan program studi itu kadang-kadang kalau dibuka yang menyebabkan akan muncul gelap itu yang susah ini. Oleh karena itu harus pengawasannya ketat sekali. Kita yang dalam hal ini banyak masyarakat Indonesia itu suka instan gitu loh. Ini yang bahaya bagi kita. Menurut Anda kapan kira-kira paling cepat bisa dilaksanakan moratorium ini? Karena kan kalau kita lihat kasusnya sudah banyak. Kalau saya targetnya di tahun 2016 karena sudah berjalan kan proses ini. Ini setelah ini kan pendaftaran kan sudah selesai kan sampai Maret. Nah, setelah ini kan kita evaluasi, tahun ini kan tidak ada pendaftaran lagi kan, sudah selesai. Tapi tahun 2016 sudah kita coba berhentikan dulu sementara. Pak Nasir, ada tenaga pengawasnya di Dikti untuk mengawasi 4.270 yang sudah terlanjur dibuka ini? Oke. Ya, inilah pengawasan, ada sisi kelemahannya yang dilakukan oleh Dikti ya. Pengawasannya adalah berbasis pada satu melalui
Ban PT, tapi itu kan masih dari luar. Yang dari dalam pengawasannya menggunakan mekanistik, yaitu melakukan sistem. Sistem itu bagi saya nggak cukup, harus kita on the spot harus kita lakukan. Dengan sistem kita on the spotnya harus kita lakukan. Dengan itu nanti akan tahu di mana varian atau penyimpangan yang akan terjadi. Jangan-jangan memang ini yang dilakukan di negeri ini yang karena keterbatasan akibatnya kurang dalam pengawasan di lapangan. Saya menyadari betul, nah inilah yang akan kami tingkatkan peran Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang akan saya ganti namanya LLPT, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi inilah yang nanti harus bisa memberikan layanan yang baik bagi perguruan tinggi yang ada di daerahnya masing-masing, baik negeri maupun swasta nanti ke depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Kita masih akan berbincang dengan Anda nanti. Dan pemirsa tetap bersama kami, Lunch Talk akan kembali saat lagi.